Nih lihat, keluar juga klasternya. Lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Hari ini saya akan ngebahas masalah pemupukan untuk perawatan buah. Jadi di sini juga kita akan nge-review beberapa varian. Ada 2 varian. Yang satu ini varian yang saya juga belum tahu varian apa, tapi saya tahu saat saya belinya. Tapi nanti karena ini ada beberapa masalah di awal, jadi buahnya terlalu kecil. Nanti akan kita bahas. Dan ini adalah Beauty Krassotka. Nah, Beauty Krassotka ini pembuahan kedua. Jadi klasternya juga nggak terlalu besar karena sempat stuck juga. Tapi lumayan dan buahnya cantik banget. Nah, kita akan ngebahas masalah pupuk. Jadi saya di saat generatif saya menggunakan pupuk MKP, KNO3 dan boron. Jadi MKP itu monokalium fosfat. Jadi kandungan fosfatnya tinggi dan kandungan kaliumnya. Terus yang kedua kita pakai Kalinitra. Kalinitra itu juga sama seperti KNO3. Kalau produk Pak Tani, ya ini kandungannya nitrogen dan kalium. MKP-nya Majid tolong dibawa. Nah, ini boron. Boron ini kandungan kalsium dan boron. Boron itu mikronya. Nah, jadi saya pakai 3 ini. Dari pra-pruning atau sebelum pemangkasan, saya pakai 3 pupuk ini. Dan ini biasa dilakukan para terdahulu kita juga. Ya, ini 3 pupuk, satu lagi diambil sama Majid. Ini Kalinitra, KNO3, kandungan kalium dan nitrat. Lihat. Ya, kandungan nitratnya 13%, kaliumnya 46%. Ini boron. Ya, boron ini kalsium sekitar 26% dan boron sekitar 0,3%. Dan ini ada kandungan nitratnya juga. Dan saya pakai MKP. Jadi pra-pruning saya pakai MKP, KNO3 dan boron. Ini kandungan fosfatnya sekitar 52% dan kaliumnya sekitar 34%. Nah, takarannya di pra-pruning sebelum pemangkasan itu saya pakai 10 liter air, 1 sendok makan MKP, setengah sendok makan KNO3, 1/4 sendok makan boron. Itu saya siramkan setiap 1 minggu sekali untuk 1 pohon. Ya, bisa 2 kali dalam 1 bulan atau bisa 4 kali dalam 1 bulan. Jadi 3 ini pra-pruning, ingat ya, takaran untuk pra-pruning sebelum pemangkasan. Nah, setelah pemangkasan, setelah terjadinya buah atau keluar bunga, saya pakai ini setengah sendok makan. Saya kurangin MKP-nya. Kenapa saya kurangin? Karena di pra-pruning kita butuh untuk pembentukan calon bunga dan tunas. Jadi ini kita butuhkan, fosfat kita butuhkan. Sedangkan di saat setelah bunga terlihat setelah pemangkasan, saya kurangin. Tapi masih kita butuhkan kandungan fosfatnya. Jadi saya pakai setengah sendok. Di sini KNO3 1 sendok makan. Karena akan kandungan kalium ini sebagai transporter untuk penyebaran nutrisi hasil dari fotosintesis, jadi menyebarkan energi atau nutrisi ke tanaman kita butuhkan. Dan boron
tetap kita pakai setengah sendok atau seperempat sendok makan. Biasanya saya kalau sudah berbunga saya pakai setengah sendok makan karena kandungan kalsiumnya dibutuhkan untuk antibodi dari tanaman kita. Ya, terus di saat proses pembungaan saya akan aplikasi magnesium 1 bulan sekali. Magnesium sulfat. Magnesium sulfat ini ya magnesium ini untuk membantu kalium memaksimalkan kinerjanya. Jadi di saat fotosintesis terjadi, kalium ini sangat penting karena dia ada di inti klorofil. Jadi kandungan dari magnesium ini sangat dibutuhkan. Sulfur juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dari fosfat. Saya pakai magnesium. Di sini saya juga pakai tambahan kalsium. Nah, di sini kalsium ini saya pakai Kalnit. Jadi bebas pakai apa aja. Mau pakai merek apapun, yang penting kandungan kalsium dibutuhkan untuk menjaga agar buah tetap kuat dan tidak gampang pecah. Terus daun juga tidak mudah terserang hama. Batang juga sehat. Kita membutuhkan kalium ini. Kita lanjut ke proses pengaplikasian. Nah, di sini kondisi sedang fluoresan tapi tidak merata. Dan ini usia HSP-nya sekitar 1 bulan setengahan. Ya, sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi di saat fluoresan ini harusnya kita masih menggunakan pupuk yang sama di saat pembungaan. Jadi kita pakai MKP. Ini bisa dikocor ataupun ditabur. Yap. MKP saya pakai setengah sendok aja. Pakai setengah sendok. NO3. Kita pakai 1 sendok. Disesuaikan dengan ukuran potnya. Saya pakai pot ukuran 60. 1 sendok. Taburin aja. Dan boron. Boron ini kalau di pra pruning kita pakai 1/4, kalau sekarang kita pakai setengah sendok makan. Ya. Cukup. Nah, di sini kita cukup. Nah, ini kita bahas tentang Beauty Krassotka. Jadi Beauty Krassotka ini sudah hampir pemasakan atau pemasakan buah. Jadi sudah hampir semuanya berwarna sempurna. Jadi yang harus kita tingkatkan adalah tingkat kemanisan. Nah, di sini saya mau ngebahas masalah unsur hara. Jadi untuk meningkatkan rasa manis pada buah, itu bukan kita kasih gula, tapi kita kasih unsur hara yang dibutuhkan. Jadi kita harus paham dulu unsur haranya. Nah, di sini kalau nitrogen itu tidak akan menambah tingkat kemanisan, malah meningkatkan tingkat keasaman. Kalau fosfat, dia tidak menambah tingkat kemanisan, tapi mengurangi tingkat keasaman. Kalium itu tidak konsisten, tergantung nutrisi yang ada, unsur lain yang ada di yang kita aplikasi. Misalnya nitrogen lebih tinggi, dia akan menambah tingkat keasaman dari tanaman kita. Nah, kalau kalsium tidak merubah
menambah tingkat kemanisan dan tidak menambah tingkat keasaman. Magnesium. Nah, magnesium ini tidak mengurangi tingkat keasaman tapi menambah tingkat kemanisan. Sulfur juga seperti itu. Nah, jadi saya mempergunakan yang benar-benar tidak mengurangi tingkat kemanisan. Jadi saya pakainya kandungan fosfat dan kandungan magnesium. Nah, di sini ini versi White Garden ya. Jadi boleh dipergunakan atau boleh tidak. Nah, di sini ada map. Ini kandungan fosfat 61%. Ya, fosfat 61% dan saya pakai magnesium sulfat. Nah, ini aplikasi 1 bulan sebelum panen. Jadi saya sekitar usia 60 hari, sekitar 60 hari setelah pruning. 1 kali aja. Nah, di sini takarannya map. Saya pakai setengah sendok MAP. Dan saya pakai magnesium juga sama, setengah sendok makan. Ya. Nah, jadi kita proses penyiramannya gimana? Proses penyiraman nanti sore. Jadi, oke, cukup. Ya, mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya nanti setelah panen seperti apa. Nah, di sini di atas saya ada ini juga saya belum tahu nih antara Trans atau Angelica. Tapi sepertinya ini ya kita lihat nanti. Nah, ini buahnya nggak berhenti, terus ada terus. Lihat, ya. Kayaknya saya akan biarkan dia tumbuh semaunya dia. Jadi hasil bakal seperti apa kita akan lihat ke depannya, bentuknya seperti apa. Nah, sekarang ini GA3. Saya akan ngebahas juga tentang GA3. Ini mereknya Bigus untuk aplikasi brokoli yang baru muncul bunga. Kita akan aplikasi ke varian Trans di pot gerobak. Ini kita pakai 1 gelas aqua. 1 gelas aqua. Dua tetes aja, bisa 2 tetes, bisa 3 tetes. Saya pakai dosis rendah, tuh 2 tetes. Ya, kita pakai 2 tetes. Ini dosis rendah ya. Jadi kalau ideal lagi pakai 3 tetes juga nggak masalah. Tapi saya pakai cuman 2 tetes untuk aplikasi GA3 pertama. Ya, ini. Ya, karena baru muncul nggak apa-apa, kita kasih aja. Oke, nah, ini kita gunting aja sulurnya. Sulur kita gunting. Ini juga. Ya, kita gunting aja nih. Ini lihat. Celup aja. Oke. Ini kita buang. Sulurnya kita buang. Terus daun boleh nggak kena GA3? Nggak ada masalah. Daun tidak ada masalah kena GA3. Oke. Ini juga. Majid. Jit, terusin Jit. Nah, ini disemprot juga nggak masalah. Disemprot juga nggak masalah. Ya, aplikasi ke belakangnya.
Sebelum kita tutup, saya akan ngebahas masalah ini. Yuk. Ini ada anggur versi bonsai. Nah, di sini ini juga jadi kita lagi keluar klaster. Ini lihat. Keluar juga klasternya. Lihat ini. Lihat. Hampir semuanya. Masih banyak lagi. Nah, di sini jadi saya cara perawatannya, lihat, bisa dilihat di sini. Gimana bisa mendapatkan hasil seperti itu? Bisa dilihat. Lihat ini, tidak bawa klaster. Nah, jadi kita tinggal botakin aja nih. Kita keluar, kita buang. Keluar lagi. Ini kita buang. Kita ratain aja terus. Ratain aja. Tuh, kita buang. Termasuk ini. Nah, ini karena kini belum kita bungkus. Nah, ini kita contoh ini. Ini kita buang. Ya. Nanti dia akan membentuk seperti ini. Nanti dia akan muncul bunga-bunga yang kita butuhkan. Ya, masih banyak Kak? Habis. Ya, mungkin itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.